ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Mari kita mengikuti angkat hati Minggu Pon 15 Agustus 2021. Shalom Bapak, Ibu dan Saudara kekasih Kristus. Marilah kita memasuki saat hening sejenak. Saat hening cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan kali ini kita ambil dari kitab Yehezkiel 23, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Kakak beradik Oloha dan Oholiba. Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjatuhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu,
tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu, orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Swadan, orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka. Pemuda yang ganteng, bupati-bupati, dan para penguasa semuanya, perwira-perwira, dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda, dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa, mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Yang berbahagia yang ialah yang mendengar firman Tuhan dan menindaklanjutinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, salah satu perbedaan besar antara Alkitab dan buku porno ialah orang merasa nikmat membaca cerita porno. Sedangkan firman Allah dalam Alkitab menitikberatkan sifat menjijikkan dari perbuatan dosa. Yang dikutuk tidak hanya tindakan fisiknya, tetapi juga kerendahan serta kemesumannya. Oholiba berarti kemah saya ada di dalam dia. Ini berarti amanat itu bukan menyangkut perempuan jalang, melainkan perempuan yang diberikan tempat yang sangat mulia dalam kehidupan seorang pria terhormat. Lalu perempuan itu mengotori rumah suaminya dengan kelakuan yang najis. Inilah arti rohani yang dilakukan Yehuda terhadap Allah. Dan arti rohani inilah yang terjadi setiap kali orang menyembah berhala, yaitu memberi tempat kepada suatu ilah atau benda yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah. Ini merupakan perbuatan rendah yang tidak tahu berterima kasih. Barangkali kisah tentang perempuan seperti Oholiba ini perlu dicamkan dalam hati dan pikiran kita. Amin. Marilah kita bersama-sama meresapi dan memahami firman Tuhan melalui renungan hari ini dengan memasuki saat hening sejenak. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan
Saat hening cukup. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kemudian nanti bersama-sama kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan penuh ungkapan rasa syukur, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan jika kami boleh merasakan terang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah selama kami hidup melalui karya pemeliharaanmu. Perkenankan kami memanjatkan doa syafaat kami, mengingat kami masih bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Kiranya Tuhan mampukanlah bangsa Indonesia ini menghadapi pergumulan yang berat. Mampukanlah untuk pemimpin kami, baik presiden dan wakil presiden, jajaran menteri serta pejabat yang lainnya, yang Tuhan percaya untuk mengelola bangsa ini. Limpahkanlah hikmah dan roh takut akan Engkau, supaya penuh dengan kesadaran melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang berjuang sebagai tim medis, penelitian dan pengembangan, serta sukarelawan dan lain sebagainya. Tuhanlah yang senantiasa memberkati dan menguatkan mereka. Bagi sesama kami yang terdampak COVID-19 dan berbagai macam penderitaan ini, baik dari segi ekonomi, proses belajar, mengajar, pekerjaan, persoalan rumah tangga, dan kesehatan, kami hanya berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dalam hal pemeliharaan iman jemaat, Tuhan kami serahkan untuk GKJ Salatiga Timur yang terus berupaya memelihara iman umat di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati ibadah online dan pelayanan lainnya supaya berjalan dengan lancar. Berkati pula pendeta, majelis, komisi dan juga prakarya yang senantiasa selalu bekerja dengan bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik. Inilah ya Tuhan doa permohonan dan syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.